Dewa Medis Terkuat. Bab 525. Di Tanah Dakin, rumah lelang dengan sejarah terpanjang dan kekuatan terkuat adalah rumah lelang Dakin. Ini bukan hanya karena rumah lelang Dakin memiliki harga yang wajar dan reputasi yang sangat tinggi. Pada saat yang sama, itu juga karena rumah lelang Dakin didirikan oleh keluarga kerajaan dinasti Dakin. Di seluruh dinasti Qin, tidak ada seorang pun yang berani bersaing dengannya. Bahkan rumah lelang Guangcheng, rumah lelang peri kecil jenis ini, didirikan dengan mengandalkan rumah lelang Dakin. Sebagai rumah lelang terbesar di seluruh dinasti Qin, rumah lelang Qin tentu memiliki aturannya sendiri. Hanya 4 lelang per bulan. Untuk dapat mengikuti pelelangan, seseorang harus memiliki sedikitnya 1 juta batu roh tingkat rendah. Bukan berarti balai lelang Dakin mendiskriminasi pelanggan, tetapi barang-barang yang dilelang di sini semuanya luar biasa. Tanpa 1 juta batu roh kelas rendah, kamu tidak bisa membeli apapun di sini. Secara kebetulan, pelelangan dimulai hari ini, dan sepasang suami istri, dengan seorang gadis kecil, juga tiba dengan tenang. Tidak lain adalah Xiao Chen dan keluarganya yang berjumlah 3 orang. Xiao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Shen Tianjun dan yang lainnya, menyuruh mereka berlatih dengan baik, dan bergegas ke rumah lelang Dakin bersama istri dan anak-anaknya, siap untuk membeli metode seni bela diri yang lebih baik untuk Liu Yunxuan. Halo, tolong tunjukkan batu rohmu. Kultivator wanita yang bertugas sebagai penerima tamu di aula lelang berbicara kepada Xiao Chen dengan senyum hangat di wajahnya. Xiao Chen tidak mempersulitnya. Dia hanya menunjukkan cincin luar angkasa di tangannya. Sang kultivator wanita menyuntikkan kekuatan spiritualnya ke dalam cincin luar angkasa, dan seketika matanya berbinar dan sikapnya pun menjadi jauh lebih hormat. Tuan, Anda cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pelelangan kami, silakan masuk. Rekannya tidak dapat menahan diri untuk bergumam. Kakak senior, mengapa kamu begitu menghormatinya tadi? Berapa banyak batu roh yang dimilikinya? Sang pembudidaya wanita menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tidak tahu berapa banyak batu roh yang dimilikinya. Ah, beraninya kau mengizinkannya masuk. Apa kau tidak takut para tetua akan menghukummu? Sang kultivator perempuan menatap adik perempuannya dengan pandangan penuh arti dan berkata, dia memiliki begitu banyak batu roh sehingga mustahil untuk menghitungnya. Sang adik langsung ketakutan. Mereka dilatih khusus oleh rumah lelang, dan mereka ahli dalam menghitung batu roh. Pada dasarnya, mereka bisa tahu sekilas berapa jumlah batu roh yang ada dalam jumlah miliaran, tetapi kakak perempuan senior itu benar-benar berkata bahwa dia tidak bisa melihat berapa banyak batu roh yang dimiliki pihak lain. Ya Tuhan, kayaknya orang ini. Rumah lelang itu memiliki apa yang disebut ruangan pribadi, yang berharga 10.000 batu roh tingkat menengah, atau 100.000 batu roh tingkat rendah. Tetapi benda ini tidak ada fungsinya sama sekali kecuali untuk memamerkan status bangsawan seseorang. Karena tidak ada yang bisa disembunyikan. Bagi juru lelang yang bisa memasuki kotak, sangat sedikit orang yang bisa mengancam mereka. Sama sekali tidak perlu bersikap rendah hati. Sebaliknya, datang ke kotak merupakan simbol status bangsawan, jadi setiap orang enggan membiarkan orang lain melihatnya. Xiao Chen jelas tidak akan membayar pajak IQ semacam ini. Karena dia sama sekali tidak mau bersaing dengan orang-orang ini dalam hal status. Keluarga yang beranggotakan 3 orang itu menemukan tempat duduk di lantai bawah. Pada saat ini, beberapa orang lagi masuk dari luar pintu. Mereka tampaknya memiliki status yang luar biasa dan menarik perhatian banyak orang. Lihat, dia adalah guru tertua dari King Sui Immortal Mansion, Sui Lisan. Aku tidak menyangka dia juga akan datang hari ini. King Sui Xianfu adalah seorang taipan bisnis yang terkenal, sangat kaya. Dan yang di sebelahnya, itu Long Zaitian dari Dragon Reader Immortal Mansion, kan? Dia juga putra tertua dari Dragon Reader Immortal Mansion. Kekuatan tempur Dragon Reader Immortal Mansion bisa dikatakan berada di urutan kedua setelah 3 istana abadi utama Bai, Meng, dan Wang di dinasti Qin besar. Mereka adalah tokoh-tokoh teratas dari dinasti Qin besar kita. Di tengah-tengah diskusi di antara orang-orang, sekelompok pemuda kaya itu naik ke kamar pribadi di lantai atas satu persatu. Mereka semua meletakkan tangan di belakang punggung atau tegak alami, dan mereka berjalan dengan kepala tegak dan dada membusung, tampak bebas dan santai. Seolah-olah aku dilahirkan lebih unggul dibandingkan orang lain. Beberapa pemuda kaya datang ke kotak di lantai atas dengan ekspresi santai. Rumah lelang itu bahkan menyajikan mereka teh dan makanan ringan. Saudara Lisan, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan dengan membawa kami ke sini hari ini? Saudara Zaitian, sejujurnya, hari ini,
rumah lelang Dakin akan melelang harta karun yang luar biasa. Oh, apa itu, sayang? Setan peri akar teratai. Monster peri akar teratai. Ternyata ada harta karun seperti itu. Kudengar harta karun ini adalah spesies yang sangat langka yang diwariskan dari zaman kuno. Setelah disempurnakan, apakah bisa meningkatkan bakat bawaan seniman bela diri? Benar sekali. Kakak Yunyu memang berpengetahuan luas dan bisa langsung memberitahumu tentang manfaat ajaib dari peri setan akar teratai. Namun, meskipun monster peri akar teratai kuat, itu bukanlah benda biasa dan harganya pasti sangat mahal. Bibir Sui Lisan sedikit melengkung. Apa yang perlu dikhawatirkan? Untuk membeli monster peri akar teratai, aku secara khusus meminta ayahku untuk memberiku kartu ungu dari King Sui Fiery Mansion. His. Kudengar kartu ungu King Sui Immortal Mansionmu bernilai 10 miliar batu roh tingkat rendah, dan dengan kartu ini, kau bisa meminjam 10 miliar batu roh tingkat rendah dimanapun di seluruh dinasti Qin. Mungkinkah itu? Ya, itu jenis kartu ungu. Mendengar pengakuan Sui Lisan, semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengungkapkan sedikit rasa iri. Benar saja, memiliki ayah yang kaya dan baik itu berbeda. Saudara Lisan memang tuan muda tertua dari King Sui Immortal Mansion. King Sui Immortal Mansion milikmu sangat kaya. Bahkan jika kami semua digabung, kami tetap tidak bisa dibandingkan denganmu. Saudara Lisan memiliki setidaknya 20 miliar batu roh tingkat rendah, termasuk pokok dan jumlah pinjaman. Ditambah dengan aset pribadi Anda seharusnya dianggap sebagai orang terkaya dalam lelang ini, bukan? Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menangkap monster peri akar teratai, bukan? Terima kasih atas kesopanan kalian, saudara-saudara. Kami di King Sui Xianfu hanya melakukan bisnis, yang jauh tertinggal dari banyak orang. Meskipun Sui Lisan mengatakan kata-kata sopan, dia jelas tidak dapat menyembunyikan kebanggaan di wajahnya. Tidak mungkin, siapa yang membuatnya kaya? Jika Anda punya uang, Anda bosnya. Ini sama di mana-mana. Tapi, saudara Lisan, karena kamu punya uang dan bisa menangkap monster peri akar teratai, kamu tidak perlu orang-orang seperti kami untuk ikut denganmu, kan? Berbicara tentang ini, wajah Sui Lisan langsung menjadi serius. Begini, meskipun aku yakin punya uang untuk membeli monster peri akar teratai. Akan tetapi, ada banyak orang di pelelangan ini yang mengincar monster peri akar teratai. Aku takut setelah aku membeli monster peri akar teratai, orang lain diam-diam akan mempersulitku. Itulah sebabnya aku memanggil beberapa saudara untuk membantu. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil. Jika saatnya tiba, saat aku mendapatkan monster peri akar teratai, aku akan membagi sebagiannya dengan saudara-saudara. Ketika semua orang mendengar ini, mata mereka berbinar. Anda tidak perlu membayar dan Anda bisa mendapatkannya secara gratis, sungguh hal yang hebat. Hahaha, jangan khawatir, saudara Lisan, kita semua adalah teman. Urusanmu adalah urusan kami. Dengan kehadiran kami di sini hari ini, tidak ada yang bisa menyerangmu. Bab 526. Lelang dimulai dengan cepat tanpa pernyataan pembukaan yang rumit. Semua orang yang datang ke sini tahu peraturan di sini. Yang mereka inginkan adalah langsung ke intinya. Seorang lelaki tua di tingkat pertama pembunuh dewa berjalan perlahan menuju ke panggung, diikuti oleh seorang pelayan yang sangat cantik di tahap akhir alam dewa, mengenakan gaun putih tanpa lengan yang memperlihatkan dua lengan putih. Di tangannya, dia memegang sebuah nampan kecil. Sebuah kepingan giok seukuran jari tergeletak diam di atasnya. Semua orang sedang berbicara, dan lelaki tua itu mengambil palu kayu di atas meja dan mengetuknya, dan suara itu berangsur-angsur mereda. Semuanya, harap tenang. Selamat datang di pelelangan cabang rumah lelang Dakin kami. Lelang pertama hari ini adalah untuk sebuah slip giok yang diwariskan dari seorang Master Alam Divine Sovereign. Slip giok ini berisi catatan terperinci tentang wawasan kultivasi pihak lain sepanjang hidupnya, serta semua tekniknya. Menurut pemeriksaan para master lelang kami, informasi di dalamnya sama sekali tidak bocor. Jika seseorang dapat membeli benda ini dan memahaminya dengan saksama, mungkin di masa depan, dia akan dapat menjadi penguasa dewa yang kuat. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu menyebabkan keributan di antara banyak orang. Tidak semua orang memiliki kesempatan untuk memperoleh keterampilan dan wawasan tingkat dewa. Paling banter, para dewa itu hanya akan menceritakan kepada putra-putra dan keturunan langsung mereka tentang wawasan mereka sendiri. Seperti para bangsawan muda di dalam kotak di lantai 2, tak seorang pun dari mereka yang tergerak, wajah mereka tenang dan tidak ada fluktuasi sama sekali.
Juru lelang itu mengangkat bibirnya dengan puas dan berbicara lagi. Lelang akan segera dimulai. Harga awal adalah 500.000 batu roh kelas rendah. Setiap penawaran tidak boleh kurang dari 50.000 batu roh kelas rendah. Aku akan memberimu 500.000. Aku akan memberimu 550.000. 600.000. Persaingan ketat segera menentukan pemenangnya. Seorang lelaki tua di alam legendaris tingkat ke-7 akhirnya memenangkan kepingan giok dengan 1,8 juta batu roh tingkat rendah. Kemudian harta kedua dan ketiga mulai dilelang. Setiap barangnya tidak biasa, dan harga lelangnya sangat tinggi. Yang mengikutinya dari dekat adalah serpihan kupu-kupu giok. Setelah melihat pecahan kupu-kupu giok, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya. Juru lelang menjelaskan, ini adalah fragmen dari teknik bela diri kuno, dan ini adalah teknik bela diri yang cocok untuk seniman bela diri wanita. Meskipun ini hanya sebuah fragmen teknik bela diri, menurut pemeriksaan kami, setidaknya ini adalah teknik bela diri yang ditinggalkan oleh seorang kaisar dewa kuno. Mendengar ini, mata seorang wanita di antara Sui Lisan dan yang lainnya di lantai 2 berbinar. Sui Lisan memperhatikan ekspresi pihak lain dan segera tersenyum dan berkata, "Kenapa? Xiao Han menginginkan teknik ini." Wanita itu mengangguk. "Benar sekali. Aku datang ke sini kali ini hanya untuk teknik ini. Aku sudah mencapai titik jenuh dalam latihanku, tetapi seperti yang kau tahu, hanya ada sedikit teknik yang bisa dipraktikkan wanita, dan cerita hantu di keluarga Zhu kita jarang. Itulah sebabnya aku ingin membeli teknik ini. Seni bela diri selalu didominasi oleh pria, dan sebagian besar tekniknya juga berorientasi pada pria. Ini tidak berarti tidak ada teknik bela diri untuk wanita, tetapi yang terbaik, terutama yang tingkat lanjut, jarang. Terlebih lagi, saat membeli seni bela diri, banyak keluarga cenderung mempertimbangkan seni bela diri pria, jadi ini secara langsung menyebabkan semakin sedikitnya seni bela diri wanita." Di podium, juru lelang sudah mulai berbicara. "Aku tahu bahwa semua orang tidak terlalu tertarik dengan keterampilan wanita, tetapi bagaimanapun juga ini adalah keterampilan dari alam kaisar ilahi. Meskipun hanya sebagian kecil, ia juga memiliki setengah bagian atas keterampilan yang lengkap, yang masih sangat berguna bagi semua orang. Lelang akan dimulai sekarang, dengan harga awal 100.000 batu roh kelas rendah. Setiap kenaikan tawaran tidak boleh kurang dari 20.000 batu roh kelas rendah." Begitu kata-kata itu jatuh, Zhu Xiaohan segera berkata, 120.000 batu roh. Setelah dia berbicara, beberapa saat kemudian, seorang kultivator wanita bertopeng lain di alam pembunuh dewa tingkat 9 berbicara. 100-400.000 batu roh. Kultivator wanita mungkin tidak memiliki banyak batu roh, dan dia bukan berasal dari keluarga bangsawan, jadi sulit baginya untuk membuat keputusan ini. Zhu Xiaohan mengikuti dari dekat dan berbicara lagi. 160.000 batu roh. Setelah mengatakan ini, kultivator wanita itu menggelengkan kepalanya, mendesah, dan berhenti berbicara. Zhu Xiaohan menghela napas lega. Faktanya, dia tidak memiliki banyak energi spiritual. Jika pihak lain terus menawar, dia akan rugi besar. Untungnya, tidak banyak kultivator wanita yang memiliki kemampuan untuk menawar, dan para pria itu tidak akan membelikan barang-barang mahal seperti itu untuk wanita begitu saja. Mungkin, mereka lebih suka menghabiskan 100.000 batu roh untuk membeli seorang kultivator wanita sebagai mitra. Si juru lelang tak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. Dia hanya melelang 160.000 batu roh. Jumlah ini agak rendah. Tetapi dia tidak punya pilihan lain, karena keterampilan yang dipraktikkan oleh wanita pada awalnya tidaklah berharga, dan itu pun hanya sebuah fragmen, apalagi. Tetapi ketika dia hendak berbicara, tiba-tiba sebuah suara keluar. 200.000 batu roh. Kalimat ini membuat semua orang yang hadir tampak tercengang sejenak. Apa yang sedang terjadi? Semua mata tertuju pada Xiao Chen dan keluarganya yang berjumlah 3 orang. Siapa orang ini? Dia sangat murah hati, mengapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Dia mungkin seorang tuan muda dari Istana Abadi, kan? Tapi ini terlalu boros, bukan? Menghabiskan 200.000 untuk membeli sebagian dari keterampilan seorang kultivator wanita, apakah itu untuk kultivator wanita di sebelahnya? Juru lelang segera berbicara lagi dengan penuh semangat. 200.000, ada yang mau naikkan harganya. Zhu Xiaohan di lantai 2 memiliki ekspresi agak dingin di wajahnya, dan kemudian dia segera mulai menawar. 220.000. 300.000. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang yang hadir terkejut. Mata semua orang tertuju pada Xiao Chen lagi. Apakah orang ini gila?
Menghabiskan 300.000 batu roh kelas rendah untuk membeli teknik bagi seorang wanita. Zhu Xiaohan tidak dapat menahan diri untuk tidak tertegun, kemudian raut wajahnya menjadi semakin dingin. Sui Lisan dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, "Dari mana anak ini berasal? Dia mencoba mencuri barang-barang dari Nona Zhu kita. Apakah dia sudah bosan hidup?" Juru lelang sudah sangat bersemangat. Jika harganya mencapai 300.000, ia dapat memperoleh komisi yang besar. 300.000, adakah yang mau menaikkan harganya? Kalau tidak ada yang menaikkan harganya, keahlian ini akan menjadi milik tuan ini. Zhu Xiaohan menggertakkan giginya dan berbicara lagi. 320.000. Dia harus mendapatkan teknik ini, meskipun harganya tidak terlalu mahal. Namun, tanpa dukungan teknik ini, kekuatannya tidak dapat ditingkatkan, dan di masa depan, dia pasti akan menjadi alat untuk pernikahan keluarga. Dia tidak ingin menjadi alat seperti itu. Meskipun dia merasa sedikit kesal terhadap Xiao Chen, tidak ada yang dapat dia lakukan. Tapi, 320.000, Anda tidak mungkin menaikkan harganya lebih tinggi lagi, bukan? Namun kenyataan menamparkan wajahnya dengan keras. Tepat saat dia memikirkan hal itu, sesaat kemudian, Xiao Chen berbicara lagi. 1 juta. Bersambung.